Stoik membuat hidupku tenang. Kalian pasti pernah memiliki rencana yang sudah kalian bikin secara matang dan kalian yakin sekali bahwa rencana tersebut akan berjalan dengan mulus dan tak akan gagal. Tapi dalam pengaplikasian dan endingnya gak sesuai sama ekspektasi dan hasil yang kalian inginkan. Lantas, hal tersebut bikin kalian merasa stres, terus menyalahkan diri sendiri, bahkan berkata, Tuhan gak adil. Pertanyaannya, itu memang gagal atau emang standar ekspektasi dan kebahagiaan yang kalian inginkan terlalu tinggi? Ini ada teori yang bikin hidup tenang dan bikin hidup ini lebih bahagia. Dan aku merasakannya sendiri. Nama teori tersebut yaitu Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengendalikan emosi negatif dan bersyukur untuk semua yang telah kita miliki sekarang. Jadi Stoikisme mendefinisikan hidup terbagi dalam dua dimensi. Yang pertama dimensi internal dan yang kedua dimensi eksternal. Inilah yang dinamakan dikotomi kendali. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam diri kita secara penuh. Kehendak kalian, kerja kalian, komitmen kalian, profesionalitas, suara kalian, aksi itu semua berada di penuh, di kendali diri sendiri. Dan yang kedua, dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Adalah hal yang berada di luar kontrol, yang sama sekali nggak bisa kalian kendaliin. Contohnya, pendapat orang lain, respon orang lain, persepsi orang lain kepada kalian. Kalian bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain bisa melakukan reaksi atas aksi kalian. Itu bertemu di luar kontrol kita. Nah, masalahnya adalah manusia pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu di faktor eksternal, yang mana sebenarnya gak bisa dikontrol sama sekali. Kebahagiaan kalian ketika dipuji orang lain atau dipandang orang lain lebih hebat. Kaya, serba bisa. Tapi, kalau kalian gak dapetin itu semua, gimana? Itu contoh menaruh kebahagiaan di dimensi eksternal. Stoikisme datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan ini bisa loh didapat dari dimensi-dimensi internal itu. Itulah yang menjadi inti dari ajaran filsafat ini. Cakupan aliran ini meliputi menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah atau eksternal. Contohnya penilaian seseorang terhadap kita, perkataan, mengubah apa yang kita bisa, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya, kita manusia dilatih untuk bereaksi secara rasional terhadap segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan tujuan utama aliran ini, yaitu pengendalian diri seseorang yang memiliki pengendalian yang baik, ketenangan, kelenturan mental, emosi yang seimbang. Contohnya nih, ketika kalian ingin bangun bisnis kuliner, misal, kalian sudah mencari resep terbaik versi kalian, dari rasa, pengolahan, tampilan, bahkan harga. Tapi ketika makanan tersebut kalian jual, dan orang mengomentari makanan itu, orang merespon makanan itu, orang memuji makanan yang kalian bikin itu, atau bahkan orang yang menilai makanan itu tidak enak sama sekali. Itu udah benar-benar di luar kendali kalian. Dan ketika kalian menaruh kepuasan dan kebahagiaan melalui dimensi eksternal tadi, dengan rasa kebahagiaan dan kepuasan ketika mendapat komentar yang bagus misalkan, sangat besar kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan yang kalian hendaki. Tapi ketika faktor kebahagiaannya kalian taruh di dimensi internal, kalian bakal bahagia kalau makanan itu tercipta sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Maka hal itu bakal lebih damai dan tenang menghadapi apapun respon dan tanggapan orang ketika makan makanan itu. Kebahagiaan adalah ketika makanan itu terwujud sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Contoh kedua, misalkan kalian seorang pekerja kantoran, karyawan, kalian profesional, integritas, komitmen kalian pada kerjaan, itu semua ada di kontrol dan di dimensi internal. Tapi, keputusan untuk menaikkan jabatan,
menaikkan gaji, tanggapan semua rekan kerja, bagaimanapun penilaian bos kalian kepada diri kalian itu udah di luar dimensi internal. Artinya, udah masuk di dimensi eksternal. Ya, kan kita sering merasa ketidakpuasan bekerja adalah ketika kita bekerja merasa all out, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita. Dan ujung-ujungnya kita uring-uringan, kesal, dan marah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan ketika di dimensi eksternal, yang mana itu di luar kontrol kita. Tinggal kita ubah saja ke dimensi internal. Artinya kepuasan dan kebahagiaan kita akan kita rasakan ketika kita bekerja sesuai dengan kehendak apa yang kita inginkan dari awal. Lalu stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersikap rasional dan merespon segala sesuatu dengan rasionalitas. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu untuk melakukan sebuah tindakan atau mau mengucapkan sesuatu, kita sudah berpikir bahwa apa sih kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Jadi, dengan kita membayangkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada kita, akan lebih siap dan lebih bisa menerima dan lebih bisa move on. Contohnya seperti ketika kamu kenalan dengan cewek cantik. Sesuai kriteria kamu gitu. Kamu berpikir ketika kalian ingin pacaran dengan dia, kamu ingin nembak dia, kemungkinan terburuk pasti si cewek tersebut gak mau dan nolak. Terus, kalau dia gak mau, apa yang akan kamu lakukan? Apakah sedih? Pasti sedih. Terus, kamu mau ngapain? Oh, saya mau nyari yang bisa menerima saja, atau mencari yang lain. Saya akan memperbaiki diri. Kesedihan itu gak akan ada dalam waktu yang lama, karena kalian sudah tahu resiko yang kalian hadapi. Namun ketika ternyata si cewek itu nerima, pasti kalian akan merasa menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Stoikisme juga mengajarkan tentang amor fati atau mencintai takdir. Dalam menjalani hidup, selain diharuskan untuk selalu berusaha dan berproses, manusia dihadapkan mampu mencintai dan menerima takdir yang telah ditetapkan kepadanya. Sepahit dan sememilukan apapun takdir, kita harus mampu menerima secara lapang dada. Karena di balik setiap kejadian baik atau buruk, pasti ada hikmah yang selalu dipetik. Sebagaimana perkataan Epictetus, yang selama hidupnya banyak ditempa hal memilukan. Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kalian inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Dan sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, bahwa hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Namun, kalian jangan menjadi orang stoik ekstrim, karena ada beberapa sisi kekurangan atau sisi gelap pada ajaran ini. Yang pertama, stoikisme seringkali dianggap sebagai filsafat yang terlalu individualistik dan kurang memperhatikan keterkaitan sosial antar individu. Dalam stoikisme, penting untuk memegang kendali atas emosi dan tindakan individu. Dan individu dianggap bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Hal ini dapat mengabaikan faktor-faktor sosial dan struktural yang mempengaruhi kehidupan dan nasib seseorang. Yang kedua, stoikisme dapat mengarah pada rasa putus asa dan ketidakberdayaan jika diimplementasikan secara terlalu ekstrim. Konsep stoikisme yang mengajarkan bahwa beberapa aspek kehidupan tidak dapat dikendalikan oleh kehendak individu dapat membuat individu merasa tidak berdaya dan putus asa. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Yang ketiga, stoikisme juga dapat mengecilkan peran emosi dan perasaan dalam kehidupan manusia. Stoikisme mengajarkan bahwa individu harus memegang kendali atas emosi mereka dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perasaan mereka. Hal ini dapat mengurangi kepekaan dan empati individu terhadap diri sendiri dan orang lain.
serta membatasi kemampuan individu untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan secara emosional. Adapun beberapa kritik terhadap konsep ini, terutama dari sudut pandang psikologi modern. Beberapa ahli psikologi percaya bahwa kepercayaan pada stoikisme dapat membatasi kemampuan individu untuk mengubah keadaan dan mencapai kebahagiaan. Jika individu merasa bahwa beberapa hal tidak dapat dikendalikan atau dipengaruhi, mereka mungkin tidak berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, konsep stoikisme juga dapat mengarah pada rasa putus asa dan ketidakberdayaan, karena individu mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas keadaan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar ahli psikologi dan filsuf modern lebih memilih untuk memperluas definisi kendali yang dimiliki manusia, sehingga individu dapat merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa sisi negatif dari stoikisme dapat dihindari jika filsafat ini diimplementasikan dengan bijaksana dan seimbang. Stoikisme dapat memberikan pandangan hidup yang kuat dan positif jika diterapkan dengan tepat. Saya Yoga, sampai jumpa.